Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi bersama saya Restumul Fajril dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jambi dengan NIM A1D1 17031. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan mikir atau yang dikenal dengan mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Pendekatan mikir. Mikir merupakan unsur dari pembelajaran aktif yang dikenalkan oleh Tanoto Foundation kepada berbagai sekolah mitra Tanoto Foundation. Mikir merupakan akronim dari mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Baiklah, mikir ini berarti dikembangkan dan dipopulerkan oleh Tanoto Foundation pada sekolah-sekolah mitra mereka, yang dimana Jambi merupakan salah satu provinsi yang juga dijadikan sebagai mitra dari Tanoto. Baik, selanjutnya pendekatan mikir ini berusaha menjawab tantangan abad 21 dan mempraktiskan unsur 5M yang ada dalam kurikulum 2013. Pendekatan ini diharapkan memampukan peserta didik untuk lebih kreatif, mampu berkolaborasi dalam tim, dan kritis selama pembelajaran berlangsung. Jadi tujuan dari pendekatan mikir ini membuat siswa lebih kreatif, membuat siswa bisa bekerja sama dengan baik dengan anggota kelas maupun anggota kelompok, dan bisa kritis akan pendapat maupun kritis mengenai hal-hal dalam pembelajaran. Baik, kita masuk slide selanjutnya. Jadi intinya konsep mikir ini mengubah konsep guru yang tadinya hanya memberi informasi terus-menerus anak menulis. Dari saya dulu yang waktu sebagai anak murid, saya hanya mendengarkan, menerima informasi, dan menulis atau mengingat saja. Kalau konsep mikir ini, anak-anak diajak untuk berkreasi dalam proses pembelajaran. Jadi maksudnya di sini, kalau dulu kan kita itu hanya mendengarkan mendapat informasi dari guru, hanya mengingat saja. Namun pada pembelajaran mikir ini, anak juga diikut sertakan dalam proses pembelajaran. Anak dibuat untuk berkreasi, kritis, dan berkolaboratif dengan guru maupun teman sebayanya di dalam proses belajar mengajar. Baik, untuk slide selanjutnya. Pembelajaran dengan menggunakan konsep mikir ini memang sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Ya, pastinya. Guru diasah kemampuannya untuk menciptakan berbagai kegiatan kreatif dan inovatif. Sementara peserta didik diajar untuk belajar bekerja dalam tim dan lebih kritis. Jadi tantangannya di sini bisa kita lihat sebagai calon pendidik dalam penerapan mikir ini, guru harus memiliki kreativitas dan inovativitas karena hal ini diperlukan agar pembelajaran mikir ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, yang dimana peserta didik juga akan lebih kritis dan bisa bekerja sama dengan rekan-rekan anggota kelasnya. Baik, slide selanjutnya. Misalnya, beberapa waktu lalu guru A menggunakan konsep mikir untuk belajar tema makanan sehat. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi makanan sebagai zat pengatur, zat pembangun, zat
dan zat tenaga. Ini contohnya ya. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran ini para peserta didik diminta untuk mengelompokkan makanan yang mereka bawa berdasarkan pada ketiga zat untuk makanan sehat tersebut. Dalam proses tersebut, para peserta didik sudah melakukan identifikasi, komunikasi, dan interaksi. Identifikasi ini para peserta didik mengelompokkan makanan yang dibawa berdasarkan pada kelompok zat yang sudah diberitahukan terlebih dahulu, yang di slide tadi ya. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk peserta didik menyebutkan makanan yang dibawa. Kemudian interaksinya di sini berupa peserta didik berinteraksi dengan teman-teman yang juga membawa makanan sehat. Peserta didik sangat menikmati mengetahui berbagai makanan sehat dan pengelompokannya dengan mode mikir ini. Jadi penerapan mode mikir ini sangat baik ya teman-teman. Baik, selanjutnya setiap kegiatan pembelajaran jadi berbeda dan lebih menarik. Anak-anak belajar pun jadi lebih bersemangat. Anak-anak jadi senang karena belajar sambil bermain. Saya pribadi, konsep mikir menambah wawasan saya. Ini mengajak saya untuk berpikir dan mengajak saya untuk lebih kreatif dan bahkan lebih dekat dengan anak. Karakter anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang pasif, kalau cuma nulis saja ya bisa. Kalau anak yang pasif selalu diam. Konsep mikir memampukan anak ini untuk lebih mau berbaur dengan teman-temannya. Jadi ada baiknya juga penerapan mode mikir ini diterapkan pada pembelajaran, terutama kepada anak yang pasif. Dengan begitu anak-anak yang pasif ini bisa berkolaborasi dan bisa menunjukkan kemampuannya ataupun jati dirinya. Jadi dia tidak diam begitu. Baik, selanjutnya dengan menggunakan konsep mikir, tidak hanya peserta didik dan guru yang turut ambil bagian dalam proses pembelajaran, orang tua pun bisa diikut sertakan dalam proses pembelajaran ini, seperti menyiapkan makanan sehat dari rumah untuk dibawa ke sekolah. Secara khusus, misalkan Guru Nurul meminta orang tua untuk membuatkan bekal makanan sehat untuk dibawa ke sekolah. Orang tua tersebut dijadikan sebagai primer education, yang wajib mengetahui apa yang dipelajari anaknya di sekolah. Jadi orang tua pun juga bisa ikut serta dalam proses pembelajaran anak-anaknya. Baik, slide selanjutnya, guru menjadi edukator yang bersentuhan langsung dengan peserta didik dalam dunia pendidikan. Seorang guru hebat dan penuh inspirasi merupakan keinginan terbesar dari semua guru untuk selalu dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya. Guru harus mampu menginspirasi peserta didik melalui interaksi yang mereka lakukan di sekolah untuk mampu memperbaiki kualitas pendidikan. Tentunya kualitas pendidikan yang dapat membentuk dari bagaimana kualitas para guru dan dalam mengampu mata pelajarannya. Jadi guru memiliki peran penting dalam penerapan kualitas pendidikan yang baik, yang bagus, dan yang perlu diperbaiki pada pembelajaran. Guru sangat berpengaruh. Baik, itu tadi tentang mikir. Terima kasih. Saya berikan kesimpulan lagi bahwa konsep mikir ini sangat baik digunakan pada pembelajaran, yang dimana anak dituntut dan mengasah kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan bisa berkolaborasi dengan teman-teman maupun guru. Selanjutnya pada pembelajaran mikir ini guru dituntut untuk harus kreatif dan inovatif dalam pengembangan pembelajaran, karena hal itu sangat berperan penting. Kemudian pada pembelajaran mikir tadi orang tua juga bisa diikut sertakan pada pembelajaran sebagai primer education.
sehingga mereka tahu apa saja yang dipelajari oleh anak-anak mereka di sekolah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan apabila teman-teman ingin memberikan komentar, saran, kritik, bisa berikan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.